Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Yon, kalau melihat ini nampaknya agresi militer Israel ini memasuki fase baru, sudah menyerang ke wilayah Gaza Selatan, di mana tadinya Gaza Utara dan juga Gaza Tengah. Bahkan melihat pernyataan-pernyataan Netanyahu di berbagai media, nampaknya tidak ada secerca harapan untuk melihat jeda kemanusiaan yang mungkin akan terjadi dan lain sebagainya. Nampaknya semakin masif nantinya ke depannya. Seperti apa Mas Yon mencermatinya? Ya, kalau kita melihat kondisi yang terakhir ini kan ada 3 hal ya pasca gencatan senjata terakhir yang kemarin itu. Yang pertama adalah tujuan perang Israel itu belum tercapai. Kalau tujuannya kan untuk menghancurkan Hamas, ya nampaknya itu tidak bisa dilakukan. Justru dalam gencatan kemarin dilihat bahwa Hamas memainkan peran untuk mengatur gencatan. Jadi seperti bahwa Israel diarahkan oleh Hamas dengan pertukaran tawanan itu, ya. Dan dari negara lain seperti Prancis, ya, Macron kan mengatakan kalau fokusnya Israel itu adalah Hamas, maka perang ini bisa panjang, bisa 10 tahun gitu ya. Karena realitasnya bahwa Hamas tidak bisa dikalahkan dalam kondisi bahkan titik komando sentral Hamas sendiri kan berpindah-pindah ya. Yang awalnya di rumah sakit Ashifa kemudian dianggap dan itu dihancurkan, ternyata kan tidak ada. Kemudian yang kedua, tekanan publik internasional kan begitu kuat ya. Amerika kan juga sudah hampir tidak sabar ya ketika mengatakan apabila sivil tidak menjadi perhatian begitu ya, maka bisa saja Israel mendapatkan kemenangan secara taktis, tetapi strategis dia akan kalah gitu ya, karena banyaknya korban sipil yang sudah berjatuhan dan dunia internasional sudah tidak sabar. Yang terakhir, kondisinya secara ekonomi juga Israel mengalami persoalan. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Netanyahu adalah bagaimana secepatnya melakukan eskalasi, mengintensifkan serangan demi serangan yang dari utara itu akan dialihkan ke selatan gitu ya. Dan polanya kan hampir sama. Jadi sekolah dibombardir ya, kemudian nanti area publik ya. Dan terakhir nanti begitu mereka pindah cari tempat ke rumah sakit akan dihancurkan. Tapi ini akan memakan waktu. Sementara deadline saya kira tidak lebih dari 1 minggu ini. Apabila tidak ada realisasi ya, penyelesaian ini tentu akan berubah, karena per hari ini kan Putin berkunjung ke Riyadh ya, dan juga ke Uni Emirat Arab membicarakan masalah ini, maka tekanan publik akan semakin kuat dan bisa saja gencatan senjata yang kedua ya akan dipaksakan terjadi. Oke, itu soal dunia internasional ya, tekanan. Tapi kalau kita melihat pada konteks gencatan senjata kemarin kan juga terjadi pertukaran tawanan ya gitu. Dan kalau tidak salah sekarang juga kan belum terrealisasi seutuhnya. Nah, apakah Benyamin Netanyahu juga masih akan menunggu deal-deal lagi dengan pihak Hamas, atau bombardirnya akan tetap dilakukan untuk menekan Hamas membebaskan segera tawanan mereka? Jadi kalau kita lihat realitasnya bahwa Hamas tidak bisa dipaksa dengan bombardir ya untuk bisa menyerahkan. Nah, ini kan persoalan utama bahwa ketika masyarakat rakyat Palestina diteror dengan bom ya, itu kan yang terjadi bukan mereka semakin menjauh kepada Hamas dan kemudian menunjukkan rasa tidak suka karena mereka menderita, tetapi justru menyatukan ya mereka dengan Hamas, dan semangat ya pembelaan mereka menjadi sangat kuat. Nah, ini kan salah satu kegagalan dari Israel karena tidak bisa memisahkan, sehingga targetnya itu menjadi target yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ini kan hal yang sangat menyulitkan. Nah, oleh karena itu tawaran Hamas itu juga sedang ditunggu juga ya, untuk membebaskan, terutama kan yang disisahkan. Jadi kalau yang lanjut usia, anak-anak kan sudah dibebaskan ya, itu yang rentan. Tetapi kan yang untuk ya laki-laki, anak muda, kemudian mereka itu adalah settlers ya, para pemukim yang merebut tanah dan sebagainya, dan tentara itu kan yang paling akhir ya. Jadi dan itu saya kira tukarnya akan semakin besar. Nah, kalau kemudian keluarga dari tawanan itu tetap menuntut ya apapun kondisinya harus dikembalikan ya, karena tuntutannya kan dari Hamas adalah itu akan ditukar dengan tawanan-tawanan yang ada di penjara orang-orang Palestina ya, secara keseluruhan. Tapi kalau kemudian dari keluarga ya,
artinya bahwa antara membebaskan ya keluarga mereka dan itu ditukar demi perdamaian, bisa saja posisi ini bisa menekan Netanyahu, walaupun Netanyahu ya bersikeras ya bahwa bisa saja tawanan itu tidak kembali apabila tekanan publik ke dia semakin kuat. Itu ancaman dari Netanyahu. Oke, baik. Terima kasih Pak Yon atas waktunya. Kita juga Mas masih Yon akan memberikan informasi terbaru ya dari wilayah Gaza, Palestina.